mempresentasikan yang berjudul Pengkodifikasi Quran pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, Utsman, dan pasca Utsman. Pada masa Rasulullah SAW, pengumpulan Al-Quran sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup, karena beliau memang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Dan jauh tentang penjagaan Al-Quran, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami juga yang menjaganya. Surat Al-Hijr ayat 9. Kodifikasi pada masa Rasulullah SAW memiliki dua makna. Yang pertama, penghafalan. Konteks pengumpulan dengan hafalan. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW yang ummi di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas penduduknya juga ummi sebagai nama firman Allah pada surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah yang mengutus seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW, pada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelum mereka benar-benar dalam kesehatan yang nyata. Metode penghafalan. Para sahabat dalam menghafal Al-Quran, mereka tidak akan berpindah ke ayat selanjutnya sampai mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para penghafal Al-Quran menurunkan riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari menyebutkan dalam 3 riwayat hadis terdapat 7 orang hafiz pada masa Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Maula Abu Hudzaifah, Muhammad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Hasan, Abdullah Harbah. Yang kedua, tulisan. Konteks pengumpulan dengan tulisan. Pada masa Rasulullah sudah ada wahyu yang dituliskan oleh orang-orang yang diperintahkan oleh Nabi dan juga yang menulis wahyu atas inisiatif sendiri. Para penulis: Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Media untuk penulisan wahyu. Sudah masyhur kita tentang media penulisan wahyu pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan meletak kurma di atas batu, putih, kertas kayu, pelana, potongan kulit, dan tulang. Alasan mengapa Al-Quran tidak dibukukan atau dikumpulkan menjadi satu pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, karena Nabi masih menantikan turunnya wahyu. Yang kedua, menghindari tercampurnya Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, ayat Al-Quran tidak turun dengan berurutan. Kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar. Kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq terjadi setelah perang Yamamah sekitar tahun 11 Hijriah 632 Masehi. Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak ada ayat yang hilang. Namun setelah diyakinkan oleh Umar mengenai pentingnya perkara ini, Abu Bakar setuju dan menugaskan Zaid bin Thabit, seorang penulis wahyu dan penghafal Al-Quran, untuk memimpin proses verifikasi. Hasil verifikasi ini kemudian disimpan oleh Abu Bakar hingga wafatnya, lalu diserahkan kepada Umar bin Khattab, dan setelah itu kepada Hafsah binti Umar, istri Rasulullah. Alasan verifikasi pada masa kekhalifahan Abu Bakar: menjaga keaslian Al-Quran, mengantisipasi efeknya para hafal, menghindari perbedaan bacaan dan penyelesaian yang tidak resmi. Yang terakhir, menjaga konsistensi dalam penyebaran Islam. Proses pengumpulan. Sumber-sumber Al-Quran yang dikumpulkan: pertama, kalam para sahabat, yang kedua, catatan masyhur, yang ketiga, Zaid berhasil menyusun satu mushaf yang lengkap. Hasil akhir kodifikasi. Lembaran
lembaran Al-Quran disimpan oleh Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar wafat, lembaran berpindah ke Ummi. Dan yang terakhir, mushaf disimpan oleh Hafsah binti Umar setelah Umar. Masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, wilayah dunia Islam sudah luas yang digunakan khalifah. Sebelumnya itu Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar berhasil menciptakan stabilitas sosial politik di dalam negeri, sehingga ia bisa fokus pada perluasan wilayah Islam. Saat Utsman menjabat sebagai khalifah, tertarik ia meneruskan perjuangan Umar untuk memperluas wilayah Islam. Dampak dari perluasan wilayah ini menyebabkan adanya beberapa situasi yang tidak ada pada zaman sebelumnya. Salah satunya adalah munculnya perbedaan politik saling meminta Al-Quran, karena setiap daerah memiliki bahasa masing-masing. Yang kedua itu sebenarnya perbedaan politik bukanlah hal baru, karena Sayyidina Umar sudah mengantisipasi masalah ini dengan mengirim utusan Muhammad ke Irak setelah ia mendengar Yusuf mengajarkan Al-Quran dengan dialek Sunda. Masa Utsman bin Affan. Yang pertama, ada dua riwayat mengenai bagaimana Utsman melaksanakan tugas ini. Salah satunya yang lebih terkenal menyebutkan bahwa beliau membuat naskah mushaf hanya berdasarkan suhuf yang disimpan di bawah pengawasan Hafsah putri Nabi Muhammad SAW. Nah, riwayat yang kedua yang kurang dikenal menyatakan bahwa Utsman terlebih dahulu memberikan wewenang untuk membuatkan mushaf menggunakan sumber lain sebelum membandingkannya dengan buku yang sudah ada. Dua versi riwayat tersebut sepakat bahwa suhuf yang berada di tangan Hafsah berperan penting dalam pembuatan mushaf Utsman. Perbedaan kodifikasi antara Abu Bakar dan Utsman. Abu Bakar melakukan kodifikasi karena khawatir akan hilangnya ayat surat Al-Quran, karena banyaknya para penghafal yang berbeda, mengingatkan bahwa Al-Quran juga belum dibukukan dalam satu media. Beliau menyusun Al-Quran secara berurutan sesuai dengan petunjuk Nabi. Nah, yang Utsman mengkodifikasi Al-Quran karena banyaknya perbedaan dalam dialek saat membaca Al-Quran, sehingga umat muslim banyak membaca Al-Quran dengan dialek masing-masing yang akhirnya saling menyalahkan dan khawatir akan terjadinya perpecahan. Maka Utsman menghapus suhuf-suhuf itu dan menyatukan dalam satu mushaf sesuai urutan surat untuk menghilangkan kesulitan dalam membuat perkara yang benar. Utsman memandang bahwa kebutuhan itu sudah mendapat harus dikurangi dalam dialek. Hasil akhir, untuk pertama kalinya Al-Quran ditulis dalam satu mushaf. Bentuknya disesuaikan dengan naskah asli yang pada Hafsah binti Umar. Penghasilan pengulangan di masa Abu Bakar dalam proses pembahasan ini perhatikan khusus diberikan pada perbedaan bacaan untuk mencegah perselisihan di antara umat. Selanjutnya, Utsman bin Affan membentuk panitia penyalihan Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit dengan anggota Abdullah bin Hidayat, Said bin Salah, dan Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham. Tugas panitia ini adalah mendirikan Al-Quran, yakni menyalin lembaran-lembaran yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar menjadi beberapa mushaf. Mushaf tersebut ditulis tanpa titik dan baris. Pada pasca Utsman, pada masa Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang paling memahami Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf sesuai urutan penurunannya. Umat Islam mulai menyalin Al-Quran dari masa Utsman dengan tulisan bacaan yang serupa setelah masa Al-Quran. Sampai saat ini proses ini masih berlangsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim Al-Quran seperti yang ditulis sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu al-Asqa al-Duwali
Berdasarkan pemaparan mereka, ternyata sejarah umat Islam dan pembukuan Al-Quran tidak sederhana yang diasumsikan umat Islam. Sebab dalam proses itu ada problem transmisi dari tradisi Islam ke tradisi tulis. Secara umum ada perbedaan esensial antara penulisan Al-Quran yang dilakukan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penulisan Al-Quran yang dilakukan pada masa Abu Bakar ataupun Umar bin Khattab. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.